Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Dakim, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SD Negeri 94 Kota Palembang. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak pembelajaran yang saya dapatkan dan saya refleksikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan berikut. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Setelah saya merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya melihat rendahnya motivasi murid sehingga pembelajaran menjadi pasif. Hal ini terjadi karena kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga saya kurang melibatkan murid dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Saya juga kurang melibatkan peran orang tua sebagai pendidik di rumah dalam mengarahkan dan menuntun anak-anak mereka dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran di sekolah. Saya juga terlalu berfokus pada pencapaian materi pembelajaran dan KKM, sehingga pembelajaran cenderung kurang memperhatikan kemampuan murid dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya terus memberikan motivasi dan reward kepada murid-murid saya sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka merasa dihargai usahanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan motivasi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Rendahnya motivasi murid juga tergantung pada peran orang tua di rumah. Orang tua kurang menyadari perannya sebagai guru dalam membimbing anak-anak mereka menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Untuk itu, saya secara aktif melibatkan peran orang tua dalam mendukung kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan program-program pembelajaran yang akan dicapai oleh murid. Guru berfokus pada proses pembelajaran dan capaian pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Dengan demikian, pembelajaran lebih bermakna dan murid dapat belajar dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Memahami bahwa setiap murid memiliki kecerdasan dan kecepatan belajar yang berbeda dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Setiap murid memiliki waktu yang berbeda dalam menyelesaikannya dan menyelesaikannya. Selanjutnya, saya terus berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran memungkinkan siswa lebih aktif sehingga terjadi interaksi dalam pembelajaran, baik antar murid dengan murid maupun antar
membosankan dan tentunya akan menyenangkan murid. Selanjutnya, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Perkembangan teknologi saat ini mulai menggeser peran guru, yang kini guru bukan satu-satunya sumber belajar. Peran guru bukan hanya mengajar atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan mendidik dengan memberikan keteladanan, menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, dan sekaligus juga menjadi pemimpin di kelas-kelas ajarnya, bahkan untuk orang-orang di sekitarnya. Guru menuntun murid-muridnya untuk menemukan bakat, minat, dan kecerdasannya. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya tidak lagi memaksakan kepada semua murid untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk yang sama dan waktu yang sama dalam menyelesaikannya. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kedua, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dengan memberikan kebebasan kepada murid dalam mengeksplorasi untuk belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber belajar utama, namun guru harus lebih kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Ketiga, menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Saya menyadari peran saya sebagai seorang pendidik, yaitu memberikan keteladanan yang baik kepada murid-murid saya. Sebagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya juga orang lain. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan adalah sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, dengan memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Salam guru penggerak, agen transformasi pendidikan.